Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan sesi pembelajaran kita untuk materi Android Programming atau Mobile Programming. Selamat bergabung buat Kang Lutfi, Kang Rais, dan handphone saya. Oke. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini akan beranjak ke bahasan berikutnya, yaitu uh, intinya sebetulnya bukan retrofit seperti yang di grup ya, tapi lebih ke gimana cara kita menambahkan komponen untuk handle login. Nah, cuma karena loginnya pakai MySQL, maka kita coba siapkan library untuk bisa menghandle komunikasi dengan web API tersebut. Nah, kita akan gunakan retrofit ya untuk pemanfaatannya. Oke, nah langsung saja kita akan bagi pembahasan ini mungkin menjadi dua sesi. Jadi yang hari ini kita akan fokuskan penyelesaian untuk user interface, kemudian menambahkan library, nyiapin model untuk menghandle user entity-nya, mungkin sampai ke sisi database. Tadi udah ya, import library retrofit-nya ya. Kemudian mungkin sampai ke nyiapin komponen untuk ngehandle akses ke sisi backend-nya nanti ya. Oke, jadi kita bikin roadmap dulu ya, seperti biasa. Jadi intinya di sini adalah kita pengen membuat login verification ke DB ya. Oke, di mana di sini kita tunjukkan dulu model model komunikasinya atau kemudian blok diagramnya. Jadi nanti seperti biasa kita punya aplikasi suka-suka di sini. Si suka-suka ini akan mulai kita interaksikan setelah kita berhasil, alhamdulillah pekan lalu membuatkan front end splash screen, intentnya udah jalan. Nah, kita sekarang berbicara kalau sudah bisa move activity, berikutnya ngapain gitu ya. Nah, ini akan kita jadikan sebagai studi kasus di pembelajaran kita. Jadi ceritanya kan suka-suka itu aplikasi buat klien atau customer kita yang mau berlangganan dengan produk yang kita jual kan gitu ya. Maka saya pastikan tidak sembarangan orang itu kemudian mengakses si aplikasi saya. Nah, jadi inilah blok diagramnya, inilah Android kita di sini. Ini Android kita ya. Kemudian ini adalah yang warna pink ini adalah web server. Oke. Kemudian yang ini adalah MySQL ya. Oke, dan di sini ada tabel user di sini ya. Nah, kita punya satu potongan kecil fungsi di dalam Android yang kita akan bikin di hari ini adalah login ya. Jadi kita akan menyiapkan functionality untuk login user. Namun kredensial atau username password dari dari si Android ini tidak diverifikasi lokal tapi diverifikasi ke tabel user ya. Nah, untuk komunikasi dari sisi login ke web server, di sini kita tambahkan engine. Nah, di sini kita tambahkan engine retrofit itu sebagai library-nya. Oke, nah ini retrofit-nya di sini. Tentu dengan banyak kaidah ya. Retrofit versi 2 yang kita pakai. Dan kemudian nanti kredensial akan dikirimkan username dan user. Kalau nanti sih idenya ID pelanggan ya. ID pelanggan dan password akan dikirimkan ke web server. Nah, di sini kita siapin satu API nanti, ada API kecil di belakang. Jadi ada
web API di sini kita akan siapkan web API untuk login verification ya. Nah, jadi nanti yang menjembatani fungsi login dari sisi suka-suka itu adalah si web API ini. Ya, makanya dia akan melakukan pengecekan apakah ID dan password ini ada di table user ataukah tidak, gitu ya. Dan berarti nanti akan ada feedback balik ya dari sisi si database-nya ya. Si database karena di query dia akan berikan respon ke API. API pun akan memberikan respon nanti ke sisi aplikasi Android suka-suka lewat retrofit lagi dan kita olah di sini. Jika dia memang sudah terdaftar, maka dipersilakan move ke activity lain, tapi kalau enggak berikan toss bahwa loginnya gagal. Nah, itu model komunikasi yang akan dibicarakan oleh kita di sini. Nah, karena ini sistemnya sudah lumayan total dari depan sampai belakang, maka butuh konsentrasi dan dari awal saya akan menitipkan ini, jangan terlalu lama ditunda untuk tidak mencoba ya. Jangan terlalu lama untuk ditunda untuk tidak mencoba. Jadi sesegera mungkin semua kendala yang membuat Anda tidak bisa ikut serta mencoba segera dihilangkan. Malasnya menunda masih bisa nanti belakang, toh videonya bisa ditonton belakangan gitu kan ya. Nah, jangan terlena dengan hal demikian, karena itu saya kasih ini ya pengalaman pribadi itu jadi penghancur kehidupan itu kayak gitu ya. Segerakan berbuat kebaikan. Nah, ini salah satu kebaikan. Oke. Dan juga jangan terlena dengan menyaksikan. Jadi Anda saya undang masuk ke grup ini bukan untuk jadi penonton, tapi mudah-mudahan bisa jadi aktor dan juga pemeran, bukan menjadi seorang penonton. Oke, bismillah ya. Oke, manfaatkan sebaik mungkin. Nah, baik, mari kita lihat. Berarti sekarang kalau skemanya seperti ini, maka banyak hal yang harus kita persiapkan. Kalau kita urutkan, enaknya dari depan ya. Kita siapin layout untuk login. Oke. Siapin layout untuk login, tes di backend di behind code-nya apakah data inputnya berhasil dimasukin atau enggak. Itu yang kita lakukan ya. Kemudian tempelin library retrofit karena ini bukan bawaan Android. Kemudian siapin model di sisi suka-suka. Nah, model udah saya bahas di pembelajaran Java waktu dulu ya. Yaitu untuk merepresentasikan entitas tabel user ini. Oke. Nah, tabel user ini kita bikin sederhana aja, nanti atributnya sesimpel mungkin. Kemudian komponen pendukung untuk retrofit bisa bekerja, nanti saya akan sharekan juga. Dan juga akan ada web API yang nanti akan kita coba tambahkan ya. Nah, pelan-pelan aja. Makanya karena ini panjang, maka saya akan bagi jadi 2 kali pertemuan, hari ini dan insya Allah besok ya. Seperti itu. Siap, kita masuk ke roadmap sekarang. Oke ya, kalau udah ngomongin roadmap, berarti kita akan bicarakan apa saja tahapan-tahapan yang perlu disiapkan ya. Buat new activity. Oke, di sini kita akan bikin login activity ya. Nah, untuk login activity ini nanti ini akan jadi akan jadi next activity yang dipanggil oleh splash screen. Jadi kita akan modifikasi halaman splash screen kita, SS kita kemarin. Yang tadinya dia berpindah ke main activity, intentnya kita rubah ke login ya. Jadi kalau dia udah beres menampilkan splash-nya, dia akan tak arahkan ke login activity. Kemudian untuk layout ya, layout loginnya kita akan gunakan layout manajernya yang standar aja, yang gampang ya, linear layout, tidak sekompleks tempo hari. Yang di situ akan ada untuk user interface-nya kita butuh satu untuk ID pelanggan, jadi ada edit text, ID pelanggan. Oke, kemudian yang kedua ada password ya.
edit text password ya. Kemudian satu lagi button. Dah gitu aja. Oh ya, paling di paling atas kita kasih nanti ada text view untuk judul ya, untuk title. Oke. Ini untuk layoutnya. Dah sampai sini dulu aja, dikit-dikit ya. Oke, siapin ya. Anda sudah buka projectnya. Dan ini nanti untuk source code bagi teman-teman saya tidak akan sharekan ya. Jadi teman-teman coba ikuti aja pembelajaran kita, pelan-pelan aja Anda ikuti. Kemudian Anda coba. Saya sarankan jangan dulu berimprovisasi untuk nambah ini itu. Di fase pertama samain aja apa yang saya bikin, samakan dengan punya Anda. Kecuali Anda sudah teruji ya, Anda bisa mengukur diri sendiri, Anda bisa memodifikasi dengan tetap mempertahankan konsistensi pembelajarannya ya. Oke. Baik, untuk yang pertama kita akan membuatkan activity baru yaitu login activity. Masih ingat caranya ya? Untuk membuat activity kita lakukan lewat lewat klik kanan di package-nya kita, kemudian new, nah arahin ke activity. Saya ulangi ya. Untuk membuat activity, pastikan kita buka dulu nih si package-nya kita sampai ke yang Java, sampai ke package-nya kita ya. Nah, di sini silakan klik kanan, kemudian new. Nah, di sini pilihlah activity, contoh empty ya. Adapun login di sini kita tidak akan pakai template-nya karena template ini kalau Anda buka, Anda gunakan, itu sudah mengandung source code yang cukup lumayan. Kecuali kalau Anda sudah terbiasa dengan logic pemrograman di Java-nya, nggak ada masalah. Oke, kita lanjut ya. Login activity, itu saja. Yang lainnya standar ya. Pastikan nanti ada layout activity underscore login. Oke ya. Baik, nah seperti biasa untuk langkah awal kita akan testingkan nanti dengan kondisi splash screen-nya kita arahkan ke sini. Namun untuk memastikan ini adalah activity login baru gitu ya. Maka saya akan tambahkan dulu sedikit di sini ada sebuah text view saja ya. Singkatnya text view ya. Ini elemen untuk menampilkan tulisan. Oke, text view ya. Kita bikin wrap content, masih kan wrap content. Ini untuk mengatur width-nya dan height-nya setinggi konten yang ada di dalam text view-nya. Kontennya sendiri saya bikin atau saya isi lewat atribut text. Saya akan kasih tahu ini halaman login gitu ya. Oke, sip. Nah, ini text view-nya kita. Oke, lantas kemudian kita akan kondisikan lagi, apalagi ya? Bentar, kok ini ada merah. Oh ya, saya lupa. Login ini kita akan gunakan layout manajernya yaitu linear layout. Nah, linear layout ini salah satu dari sekian banyak layout manager yang difasilitasi oleh Android, di mana si komponen linear layout itu akan menyusun si komponen UI-nya berdasarkan urutan dia dihadirkan di dalam script. Dan arahnya bisa dari kiri ke kanan secara horizontal atau dari atas ke bawah. Nah, karena itu kalau kita mau bikin layouting login, berarti ada text box dari atas ke bawah, maka kita harus definisikan karena defaultnya linear layout itu dia menggunakan orientation-nya horizontal dari kiri ke kanan nyusun komponennya. Artinya apa yang dituliskan oleh kita pertama kali itu akan ditaruh paling kiri, yang kedua di sebelahnya, dan seterusnya. Habis sampai kanan, masih ada ruang di bawah, dia ke bawah, dan seterusnya.
Nah, untuk skema kita pengen dia dikondisikan dari atas ke bawah, maka saya akan gunakan orientation-nya yang vertikal. Nah, tadi kenapa merah sebelum diganti ke linear layout? Karena waktu kita menggunakan constraint layout, dia meminta ada atribut wajib lain yang harus dideklarasikan. Yang kalau tidak ditambahkan, ya seperti inilah ya, tidak ditambahkan maka akan jadi error. Oke ya, nah, ini sedikit tambahan wawasan untuk linear layout. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Kita testing dulu build-nya. Oke, habis kita testing build aman, baru kita akan memindahkan splash screen-nya kita dari yang tadinya kan ke main activity, kita akan arahkan ke login. Oke, aman ya. Karena udah masuk ke tahapan login. Nah, ini berarti sudah saya menggunakan langsung ke handphone ya. Oke, sip. Sudah bisa. Kita akan pindahkan sekarang. Kalau Anda masih ingat splash screen kita kemarin, setelah dia menunjukkan progress bar itu, dia akan memindahkan activity-nya dari yang splash screen activity ke main activity. Nah, ini kita akan ganti ke login activity. Oke, sip ya. Nah, sekarang kita akan share screen. Saya akan stop dulu ya. Ini stop share. Kemudian handphone saya tak jadikan host dulu. Oke, share screen. Sip ya. Oke. Oke, kita run dari Android Studio. Nah, ini langkah awal yang biasanya saya lakukan. Jadi saya suka nambahinnya dikit-dikit, terus testing. Kalau jalan ya wis, lanjut gitu kan. Gak neko-neko saya mah. Oke, kita lihat. Oke, udah ya, berarti udah berhasil. Dia sudah berpindah ke halaman login. Berarti udah aman ya. Oke, nah sekarang kita akan kembali ke laptop. Kita kembali ke laptop dan kita akan berikan checklist untuk roadmap-nya kita. Berarti ini udah berhasil ya kan ya? Merubah ini sudah berhasil. Oke, saatnya kita main di layouting sekarang. Baik, untuk layouting berarti Anda harus pergi ke XML-nya. Nah, padanannya login activity itu XML-nya apa? Tinggal buka aja Java-nya. Ya kan ya, kemarin saya kasih tips. Lihatlah di deklarasi set content view, dia manggilnya yang mana. Kali aja lupa, dan kali aja namanya tidak sesinkron ini gitu ya. Nah, Anda tinggal cek di sini dia manggil layout titik apa. Nah, cari di sini activity login. Nah, bukalah sudah. Ya, oke. Nah, di sini kita akan manfaatkan fungsi desain ya di sini. Nah, kita pengen lihat gimana cara kalau pakai desain drag and drop itu juga bisa. Cuman ya karena kita pakai linear layout yang punya keterbatasan tata letak, ya Anda akan lihat sendiri nanti perbedaan dan juga perlakuannya. Kita akan tambahin ada text view di atas, udah ya tadi untuk judul nanti. Kemudian ada edit text ya, kita akan tambahkan edit text di sini. Kemudian saya akan tambahkan ada password, ya kan ya. Kemudian saya akan tambahkan ada button. Nah, wis gitu aja. Oke. Nah, per masing-masing elemen kita bisa akses lewat ini ya. Nah, klik add text view, Anda bisa kalau udah hafal ya, Anda bisa main di all attribute atau di per masing-masing bagiannya ya. Nah, untuk setiap item saya akan berikan ID seperti biasa.
Ini saya akan berikan ID. Saya selalu kasih prefix dulu. Kalau itu komponennya text viewer, saya akan kasih TV ya, TV. Saya kasih besar aja depannya. Title ya, title. Yang kedua, bentar. Ini yang kedua kok text view lagi ya. Saya keliru nih kayaknya. Kita hapus ya. Kita akan ganti jadi, oh ini plain text. Ya lupa saya ada underscore itu menunjukkan dia edit text. Nah, ini bisa kita hapus ya. Nanti kita hapus belakang. Oke, posisinya jadi kebalik gak apa-apa. Kita akan ganti nanti ini apa? ID PEL ya, ID pelanggan. Kemudian ini ada untuk password ya. Button, nah button biarin aja. Oke, kita beresin setelah ini saya kecilin aja ya. Biar konsisten. Oke, kita akan mulai bikin definisi teksnya. Gampang ya, tinggal mainin parameter di atributnya. Ini kita akan ganti judulnya login dulu yuk. Misalkan ya. Oke. Nah, untuk sisi ininya saya akan posisikan dia lebarnya selebar layar. Maka saya pilihnya match parent. Nah, kan ya, berubah tingginya setinggi tulisan. Kemudian apa lagi ya? Kemudian berikutnya apa lagi ya? Oke, ini dia. Udah kayaknya kalau itu mah. Nanti sisanya kita mainkan di ini. Di dalam apa teksnya. Kita lanjutin dulu. Berikutnya ada password. Nah, ini password apa ya? ID udah. Udah sih. Paling password mah gitu doang. Hint aja. Masukkan password. Nah, itu ya. Tahu kan hint ya? Sebuah tulisan memberikan petunjuk. Berikutnya ada ID PEL. Kita berikan hint-nya ID pelanggan. Masukkan ID pelanggan. Kemudian apa lagi ya? Oh, teksnya nggak perlu ada. Teks itu adalah tulisan awal ya. Oke, kemudian satu lagi button. Nah, buttonnya kita kasih tulisannya login. Ya, oke. Kamu pengen lihat? Nah, ini kayak gini bentukannya. Oke, nah kita akan rekondisi. Nah, untuk rekondisian saya senang mainnya di XML-nya ya. Karena lebih leluasa nyari script-nya gitu kan. Contoh, text view ini saya ingin posisikan dia di tengah-tengah. Saya gunakan text alignment. Untuk ngecek, nah, pergi ke desain, pindah nggak? Oke, pindah. Kemudian berikutnya lagi adalah font size-nya. Saya masukin kata size. Saya akan berikan dia contoh 36 SP. Kalau untuk, nah gede kan ya? Wis, kegedean kayaknya. 28 ya. Kemudian saya akan kasih warna. Warnanya saya kasih pakai hexa saja. Saya kasih warna merah. Misalkan ya. Nah, udah merah, cek, merah. Kemudian saya pengen bikin dianya jadi hitam dan miring. Saya akan pilih bold. Kemudian pakai piping. Yang di atas enter itu saya pilih italic. Oke. Maka, oke. Udah ya, cukup kan? Biar nggak terlalu atas menempel dengan si layar, saya akan kasih margin topnya
Mungkin kita coba 50 dp di pixel. Oke, cukup ya. Cukup. Kemudian kita turun ke bawah. Kita masih ingat tadi siapa di awal dituliskan maka itu akan ditampilkan duluan ya. Nah ini kan nggak lucu yang menampil password ininya di bawah kan. Maka saya akan pindahkan. Nah cara mindahin itu paling enak di sini kalau saya mah. Blok segini, cut, pindahin ke atas. Oke ya. Baik, ini ID-nya udah ada, ini udah ada. Input type saya nggak perlu. Kalau ada spesifikasi tertentu ya, kayak di front end web lagi ya. Oh ini, di sini, ini dia udah berubah. Kita kasih jarak dengan yang di atasnya. Saya gunakan margin top, misalkan 20 dp ya, misal. Oke, cukup. Berikutnya yang password. Oke, kayaknya nggak ada masalah. Input type-nya password. Oke, udah benar nih ya. Kemudian button. Si button tak kasih jarak ke atasnya biar nggak tahu mepet dengan text box-nya. Top, margin top-nya ini 20 dp juga. Oke, nah untuk button saya akan bikin linking ke metode di belakangnya gunakan atribut onClick. Nah, di sini saya akan bikin on login. Jadi untuk nempelin action ketika tombol ditekan itu bisa dengan menambahkan atribut onClick. Dan yang di dalam ini adalah metode yang nanti harus ada di dalam Java ini, login activity. Nah, nggak perlu bingung cara bikinnya, karena ini udah ada lampu nih. Kita klik aja. Nah, ada tuh bantuan, create on login. Nah, ini ada ketentuannya soalnya metodenya. Pilih aja yang ada lampu nyala nih. Oke, nah ini ketentuannya itu, si metodenya itu nanti dibuatkan di dalam login activity, karena ini pasangannya, dengan struktur seperti gini. Metodenya, kemudian ininya void, kemudian parameternya adalah objek view-nya. Ini harus demikian. Oke ya. Nah, sudah nih layouting demikian biasa kita testing. Testing install, terus kita biasa cek ya tampilannya seperti apa. Oke, aman ya. Saya stop share. Saya akan oke ya. Ini belum dipercantik karena yang penting kita fokusnya sekarang ke fungsionalitas dulu ya. Nah, untuk mempercantik kan masih ingat ya bahwa butuh effort lumayan lama ya. Mungkin bekalnya Anda dari splash screen aja. Di situ banyak aspek layouting yang sudah kita diskusikan. Anda adaptasikan di halaman-halaman lain ya. Oke, nah ini dia ya. Kita cek ya. ID pelanggan. Oke, masuk. Passwordnya. Oke, udah berformat password. Tombolnya juga udah berfungsi. Saya akan tambahin toast dulu ya. Langsung di sini. Di on login tadi ya. Untuk ngecek bahwa memang betul dia berada di situ. Login. Oke, saya reinstall ya. Nanti saya tunjukkan perubahan scriptnya. Oke, launching. Oke, kita tekan tombol loginnya. Oke, nah ini toast ini keluar ya. Cek lagi. Oke, berarti ini sudah berfungsi ya. Metodenya sudah berfungsi, ini sudah berfungsi. Nah, sekarang masuk ke tahapan mengkondisikan adanya link antara data yang diinputkan dengan login yang ditekan ya, seperti itu. Oke, kita tutup dulu share-nya, kita kembali ke laptop. Oke.
Gimana? Tidak begitu sulit ya, cuma tahapannya memang bagi yang awal mengikuti pemrograman Android agak lumayan ya. Nah, ya Anda pelan-pelan, makanya sebisa mungkin jangan terlalu lama jadi penonton, mulailah bergerak menjadi programmernya ya, biar nggak terlalu jauh ketinggalannya. Ntar makin jauh makin malas buat ngikutinnya. Oke, ini udah ya, layout manager sudah, nambahin ini sudah, sudah. Oke, berarti kita sudah siap masuk ke tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya adalah get data ya, get data dari UI ke on login ya. Oke. Ketika itu sudah kita tampilkan di TOS. Nah, ini untuk uji pertama ya. Oke, kita masuk ke mana? Aduh saya. Oke ya. Nah, bagaimana cara mengambil data yang diinput dari edit text itu? Maka ada caranya ya. Kita punya yang namanya pengambilan data dari front end ke back end pakai find view by ID. Jadi filosofinya itu adalah semua elemen yang ada di user interface itu bisa diasosiasikan dan harus diasosiasikan dengan objek di dalam Java-nya sehingga kita bisa mengintervensi apa-apa yang ada di bagian tampilan. Nah, biar itu tersambung melekat, maka cara membuat objeknya tidak tidak menggunakan kaidah pembuatan objek di Java native-nya. Anda masih ingat? Kalau kita punya edit text ya di dalam user interface, di Java-nya tuh ada juga kelas namanya edit text. Itu sepadan itu. Nah, kalau pakai gaya konvensional Java mau bikin objek beginian, saya panggil kelasnya, terus saya panggil misalkan saya bikin nama objeknya misalkan id pel gitu. Ini untuk ID pelanggan sama dengan new edit text begini. Nah, ini kan gaya konvensional. Ini jadi ini objeknya, tetapi objek si ID edit text ini tidak terasosiasi dengan komponen user interface ini. Paham ya? Nah, karena tidak terasosiasi, maka apapun yang diinputkan di sini nggak akan nyambung gitu ke sini. Gitu. Nah, gimana biar dia nyambung? Biar dia nyambung, kita instansiasinya dengan kayak kita di JavaScript lah ya, pakai dokumen find by ID kan gitu ya. Nah, itu teknik yang sama kita terapkan juga di sini. Jadi kita gunakan find view by ID, kemudian panggil lewat file R yang pernah saya ceritakan di awal, yaitu file yang auto generate, kemudian panggil r.id. Nah, di sini kita cari. Kita kan tadi ngasih prefix, nah, fungsinya prefix itu ini, buat saya bisa ngefilter dari sekian pian yang ada, et di depan itu, nah berarti ini untuk ID pelanggan. Ya kan ya? Nah, hanya saja kalau Anda perhatikan saat find view by ID ini dipanggil, return-nya dia itu atau output yang dihasilkan oleh dia itu adalah berupa objek. Jadi objek generik berarti ya dia cuma katakan itu sesuatu gitu kan ya. Nah, sesuatu itu kan umum ya. Nah, untuk menspesifikkan sesuatu itu adalah edit text, maka kita casting namanya di sini. Kita casting disepadankan. Kalau itu edit text, maka castingnya edit text. Ini untuk menspesifikan, ya, mengubah, mengkonvert dari yang tadinya objek umum menjadi spesifik objek bertipe edit text. Paham ya? Nah, artinya kopas untuk yang password. Yang password itu kan edit text juga ya. Nah, cuman dia secara presentationnya dibikin bulat-bulat gitu kan ya. Tapi pada prinsipnya dia adalah password edit text. Jangan lupa di sini habis copy paste itu kadang suka lupa di sini. Terlena dari ini udah diedit, otomatis dipikirnya ini otomatis ke edit. Nah, itu kadang suka pusing sendiri. Ini kita panggil et password ya. Udah nih, representasi daripada edit text-nya sudah kita punya, kita tinggal tampilkan di TOS ya.
Nah, ini untuk sesi pertama kita sampai sini nanti. Username kita tambah dengan di concat ya, @idpl. Ingat @idpl ini masih objeknya. Kalau Anda mau ngambil data dari edit text-nya harus panggil metode yang memiliki kemampuan untuk itu. Nah, namanya getText. Artinya ibaratnya gini, ini baru sampai ke textbox-nya. Kalau mau baca isinya pakai getText gitu ya. Saya kasih di concat dengan enter. Oke, \n standar. Kemudian saya sejajarkan berikutnya ada password. Oke, sama ya. Saya tambahkan password. Nah, lihat ya, tadinya dia abu-abu. Abu-abu menandakan dia dideklarasikan tapi nggak dipakai. Nah, ketika dipanggil di baris yang lain atau dipakai, maka dia berubah jadi warna terang. Sama ya, getText. Oke. Sip, ya cukup ya. Udah, kita uji coba. Langsung saya stop share ya. Langsung saya arahin ke handphone. Ups, ada error. Di mana itu? Oh iya. Maaf, ada error sedikit. Nanti saya tunjukkan errornya. Oke, aman. Sekarang tahapan install. Oke, kita tes ya. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Oke, keluar ya. Nah, itu tosnya itu. Oke, berarti aman. Artinya sampai tahapan ini kita sudah berhasil narik data. Nah, kalau sudah berhasil narik data, maka kita bisa manfaatkan data ini dengan leluasa. Itu penting ya. Karena kalau kita kepedean gitu ya, dipikir sudah aman semua, ternyata ada yang keliru gitu ya. Nah, itu repot di belakang. Nah, salah satu, saya kasih tips ini. Oh ya, saya kasih tahu dulu tadi ada error apa. 2 menit cukup ya. Tadi ada error di sini nih. Nah, ini kan satu string ini sebetulnya. Ini saya niatnya mau gabungin nama ini, tapi lupa di concat. Nah, ini kalau dijalanin muncul error. Nah, errornya masih error teks error scripting. Jadi dia bisa ngasih tahu ya di mana posisinya. Oke, Anda tinggal baca saja di login activity, gitu kan ya. Nah, double klik langsung diarahin ke situ. Lihat ada garis warna merah di bawah. Oh, Anda langsung harus tahu solusinya apa ya. Oke, nah saya kasih tips tambahan sebagai penutup sesi pertama. Nanti kita langsung lanjut ke yang berikutnya. Tips pertama adalah sumber banyak kesalahan di dalam pemrograman di bagian login ini adalah terkadang kita sudah benar di sininya, tapi nanti waktu nge-passing data ke backend itu keliru. Jadi yang dikirimkan dua-duanya IDPL karena sifat copy paste itu. Jadi nanti Anda akan temukan kita melakukan login dengan mengirimkan 2 parameter string, satunya IDPL, satunya lagi IDPL juga karena salah ngetik atau typo. Atau mungkin bukan typo karena nggak fokus. Ya, seperti itu. Makanya nanti harus hati-hati. Atau kemudian ini juga sama, ini IDPL udah benar, ini password udah benar, tapi referensi ID-nya sama-sama ke IDPL nih, ini juga problem. Ya. Makanya hati-hatilah ketika melakukan proses copy paste. Saking pentingnya kopas, saya suka mengartikan atau suka memberikan istilah kopas itu harus ada seninya, gitu ya. Kayaknya topiknya jadi the art of kopas, ya seperti itu. Oke, roadmap pertama beres. Kita akan masuk ke roadmap kedua sebentar lagi. Saya tutup dulu sesinya ya. Langsung nyambung ke sesi berikutnya. Assalamualaikum.